Ya, itu sedikit tentang bagaimana proses produksi di Metro TV. Adik-adik bisa lihat profesi di dunia broadcast itu banyak sekali, tidak terbatas apa yang tadi saya katakan ada di depan layar, tetapi ada di belakang layar. Dari mulai program director, technical director, kemudian kalau kita bicara yang memproduksi konten, produser, asisten produser, eksekutif produser, ada banyak sekali yang terlibat. Dan kabar gembiranya lagi adik-adik, industri TV makin lama makin berkembang. Kita lihat semakin banyak TV yang bermunculan, itu artinya semakin banyak peluang untuk bisa berkarir di dunia ini. Itu tentang dunia broadcast. Mungkin kita bisa mulai dengan tanya jawab, Bu Novi, karena selalu lebih menyenangkan kalau adik-adik bertanya, saya menjawab, kemudian nanti kita bisa bahas sedikit soal Mata Najwa. Sayangnya saya hanya bawa satu buku Mata Najwa, tapi nanti saya akan kasih ke salah satu mahasiswa yang mungkin mau bukunya. Ya, kita langsung kepada ini lebih interaktif ya. Jadi siapa yang ingin bertanya mengenai dunia broadcast? Siapa yang mau bertanya? Biasanya nih belum panas kalau belum pagi. Panas, kalau gitu saya lanjut aja kalau belum panas. Nih ada? Tadi saya di awal sempat bertanya sudah ada yang ini. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Biasanya ada kalau sudah diawali dengan satu orang. Kalau udah satu orang tanya, habis itu rebutan, ya. Tinggal terakhir-terakhir kalian tidak kebagian waktu untuk bertanya. Ada yang mau tanya? Seperti itu. Selamat pagi adik, namanya siapa? Nama saya Yuanita. Yuanita. Ya, saya ingin bertanya, Mbak Najwa kan latar belakangnya adalah dulu mahasiswi hukum. Apa yang membuat Anda yakin ingin masuk ke dunia broadcast? Itu sih yang saya buat masih bingung kenapa gitu. Terima kasih Yuanita. Sebetulnya bukan berarti dengan saya, karena sesungguhnya tidak harus mahasiswa komunikasi, tidak harus jurusan broadcast, tidak harus orang yang sekolah di institusi khusus untuk belajar tentang televisi atau belajar tentang dunia pers yang bisa jadi wartawan. Rata-rata tuh adik-adik lulusan di lulusan di UI, Bu Novi, ada yang kedokteran, sarjana kedokteran, tapi terus tidak lanjut dokternya, malah memilih menjadi wartawan. Nuklir, ada yang pokoknya aneh-aneh deh. Fisika, banyak juga dari IPB, teknologi pertanian. Jadi latar belakang keilmuan itu tidak menjadi penentu seseorang untuk mau berkiprah di profesi ini. Tetapi saya tidak mengatakan apa yang saya pelajari di Fakultas Hukum UI maupun di Melbourne Law School ketika saya mengambil S2 itu tidak membantu saya dalam tugas-tugas saya selama ini. Sejak menjadi reporter di Metro TV, saya ditugaskan di bidang politik hukum. Karenanya tugas saya itu meliput pasti, kalau tidak ke DPR, pernah menjadi wartawan istana, meliput kegiatan presiden, pernah ditugaskan di Mabes Polri dan Polda, meliput berita-berita kriminal, tetapi paling sering ditugaskan ke pengadilan. Karena dalam 10 tahun terakhir ada banyak sekali kasus-kasus yang besar yang kemudian menjadi berpengaruh tidak hanya pada dunia hukum tetapi terlebih pada dunia politik. Saya ingat saya ditugaskan waktu itu meliput kasus pembunuhan Hakim Agung, terdakwanya Tommy Soeharto. Adik-adik masih ingat kasus itu heboh, skandal Bologate ketika Akbar Tanjung menjadi terdakwa, terorisme, sidang di Bali waktu itu, Amrozi, Imam Samudra, mereka dihukum mati. Itu jadi ada banyak sekali peristiwa-peristiwa hukum dan politik yang terjadi di negeri ini dan menjadi penting untuk diketahui publik. Dan saya merasa latar belakang pengetahuan dan informasi yang saya peroleh di bangku kuliah itu sangat membantu saya untuk bisa mengkonstruksi berita. Karena berita tanpa diberikan konteks itu menjadi lepasan dan tidak akan memberi makna. Jadi bukan hanya pengetahuan teknis seperti apa bedanya tersangka, terdakwa, terpidana, tetapi juga bagaimana satu kasus hukum bisa berpengaruh pada kasus hukum yang lain dan bagaimana kasus hukum ini bisa membawa dampak yang lebih luas. Saya merasa latar belakang itu yang saya pelajari membantu saya untuk membentuk, mengkonstruksi peristiwa untuk bisa disampaikan ke publik atau ke masyarakat. Jadi sekali lagi
bukan tidak ada gunanya, malah justru sangat berguna, karena orang bilang jadi wartawan itu adalah profesi yang memungkinkan kita untuk tahu segalanya. Terkadang dibilang sok tahu begitu ya, walaupun mungkin hanya sedikit-sedikit dan tidak terlalu mendalam. Nah, tantangannya sekarang bagaimana dengan informasi yang kita sampaikan ke lewat televisi, 1,5 menit, 2 menit paling lama kalau berita itu, adik-adik kita membuat berita, bagaimana itu cukup komprehensif sehingga orang tidak akan malah terjadi misinformasi. Yang membuat saya jatuh cinta pada profesi ini, Yuanita, adalah ketika hari pertama saya magang di RCTI waktu itu, saya ingat saya magang bulan Desember, waktu itu Natal dan Lebarannya berdekatan, jadi ada banyak sekali reporter di RCTI yang cuti. Akhirnya anak magang pun disuruh melakukan peliputan yang sungguh-sungguh begitu. Hari pertama saya magang hanya didampingi kameramen senior, saya sudah meliput banjir, waktu itu ada banjir di tol menuju bandara. Sempat heboh tuh waktu itu banjir tol bandara. Dan karena lagi arus mudik, saya meliput ke stasiun kereta api, ke pelabuhan untuk cek bagaimana kondisi Bakahuni Merak. Besoknya saya ingat ada Sekjen PBB datang, saya yang disuruh datang untuk doorstop wawancara Sekjen PBB. Jadi saya beruntung waktu itu, walaupun masih magang, tetapi saya sudah bisa melakukan banyak hal. Dan itulah kemudian yang membuat saya jatuh cinta pada profesi ini. Setiap pagi berangkat dari rumah, tidak pernah tahu hari ini akan melakukan apa, berbuat apa, bertemu siapa, menyampaikan apa. Itu rasanya menantang sekaligus deg-degan dan seru. Jadi itulah kemudian yang membuat saya berpikir rasanya profesi ini layak untuk saya coba, dan alhamdulillah sudah sampai 15 tahun masih berada di dunia ini. Begitu Yuanita, mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, tadi ada yang mau bertanya, satu lagi ya.